Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan, 'allamahul bayan, nazzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, الذي هو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Segenap pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang sangat mulia dan berharga ini, saya ingin mengajak para pemirsa untuk membahas terkait dengan persoalan manhaj dan pendekatan dakwah moderat. Materi ini sungguhlah penting, menimbang bahwa belakangan ada eskalasi peningkatan radikalisme atas nama dakwah, dan tentunya ini sangat meresahkan kita semua. Terbaru, kita mengikuti pemberitaan di media online dan juga sosial media. Ada seorang penceramah kondang yang menyampaikan tentang pengharaman wayang, sekaligus yang bersangkutan menyatakan bahwa dalang dari pagelaran wayang juga harus melakukan pertaubatan dalam bentuk taubatan nasuha. Sebelumnya, tidak kalah mengagetkan, di tengah bencana erupsi Gunung Semeru di wilayah Pronojiwo, Lumajang, terjadi tindakan vandalisme di mana ada salah satu warga yang melakukan pembuangan sekaligus penendangan sesajen dengan alasan itu merupakan bentuk kesyirikan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan kuliah 10 menit Ramadan singkat ini, saya ingin mengajak segenap pemirsa UM Channel untuk mencermati kembali panggilan dakwah moderat sekaligus tuntunan-tuntunan yang terkait dengannya. Berbicara tentang dakwah, kita perlu mencermati sebuah hadis panjang yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pernah menyatakan, "Mathalul qa'im 'ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahammu 'ala safinah." Perumpamaan masyarakat yang berkomitmen kepada ajaran agama, dan juga sebaliknya kelompok masyarakat yang tidak mempedulikan ajaran agama. Itu perumpamaan sekelompok penumpang kapal yang berbagi tempat di dalam perahu tersebut. Fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian dari penumpang kapal mendapatkan bagian di dek atas kapal dan sebagiannya berada di dek bawah kapal. Wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum.
Penumpang kapal yang kebagian tempat di bawah, jika mereka membutuhkan air, dengan terpaksa mereka melewati penumpang yang ada di bagian atas kapal. Faqalu, kemudian penumpang yang berada di bawah kapal itu bergumam, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana." Andai kita melobangi kapal ini di bagian bawah tempat kita berada, maka kita tidak akan mengusik dan mengganggu penumpang yang ada di bagian atas kapal. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Jika penumpang yang ada di bagian atas kapal membiarkannya, tidak peduli, maka niscaya mereka semua akan binasa jika kapal itu dilobangi di bagian bawahnya. Wa in akhadu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Sebaliknya, jika penumpang di atas kapal itu peduli merangkul penumpang yang berada di bawah, maka mereka semua akan selamat. Rawahul Bukhari wa Turmudi. Hadis riwayat Bukhari dan Turmudi ini, ma'asyiral hadirin, pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, memberikan penggambaran kepada kita semua bahwa kita harus memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak boleh merasa yang penting kita baik, kita soleh, tidak bermaksiat. Soal orang lain melakukan kemaksiatan, maka itu bukan urusan kita. Asumsi ini sungguh salah, ma'asyiral hadirin. Karena masing-masing dari kita memiliki kewajiban untuk melakukan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan hizbah, merangkul saudara-saudara kita yang belum berkomitmen untuk menjalankan tuntunan dan ajaran agama. Apa akibatnya, ma'asyiral hadirin, pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melakukan pengabaian terhadap panggilan dakwah? Jika kita mencermati dan menelusuri ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 78 hingga 79 bahwa pengabaian dakwah itu akan berakibat kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu terjadi pada Bani Israel ketika mereka mengabaikan panggilan dakwah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Kaum kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan juga lisan Nabi Isa putra Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Penyebabnya adalah karena mereka bermaksiat dan mereka juga melampaui batas. Mungkin kita bertanya-tanya, apa kesalahan dari Bani Israel? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Penyebabnya adalah mereka tidak saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas penyimpangan-penyimpangan agama yang dilakukan di dalam masyarakat mereka. Sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Demikian penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kaitan peringatan atas pengabaian dakwah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga menyatakan, "La ilaha illallah, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Dalam satu kesempatan Rasulullah dengan sangat ekspresif menyatakan, "Tiada Tuhan selain Allah, sungguh celaka bangsa Arab
sebab keburukan yang sudah teramat dekat. Kemudian beliau menyatakan, Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj, misla hadih. Telah dibuka pada hari ini pagar penjara dari Ya'juj Ma'juj seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah, wa hallaqa bi asbu'ihi al-ibham wallati taliha. Di mana kala itu Rasulullah mendekatkan antara ibu jarinya dengan telunjuk-telunjuknya. Mendengar Rasulullah demikian histeris, demikian ekspresif, kemudian istri beliau Zainab binti Jahash bertanya. Faqalat Zainab bintu Jahash, faqultu ya Rasulullah. Istri Rasulullah ini kemudian bertanya, Anahlik wa fina salihun. Rasulullah, apakah kami semua akan binasa? Padahal di antara kita banyak sekali orang yang saleh. Kemudian Rasulullah menjawab, Naam, idza kathural khabath. Ya, jika keburukan dan kemungkaran merajalela. Demikian sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian ini kita bisa menangkap bahwa selain kita akan dilaknat oleh Allah ketika melakukan pengabaian terhadap panggilan dakwah, ancaman berikutnya adalah kita semua akan binasa jika kemungkaran dan juga kemaksiatan merajalela di sekitar kita dan kita semua mendiamkannya. Ma'asyiral hadirin, segenap pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita memahami dengan baik alasan kenapa kita harus ikut ambil bagian di dalam dakwah, sekaligus kita juga mengetahui apa peringatan dan juga resiko jika kita mengabaikan panggilan dakwah yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Berikutnya, kita juga harus mencatat beberapa komitmen sekaligus pendekatan di dalam pelaksanaan dakwah secara moderat dan inklusif. Hal pertama yang perlu kita catat bahwa kita harus selalu memilih manhaj yang mudah dan santun. Di dalam berdakwah, kita menyampaikan hal-hal yang menimbulkan gairah, semangat, dan juga optimisme dari umat. Jangan sampai kita melakukan sebaliknya. Kita membuat umat ketakutan, menjadi skeptis terhadap seruan untuk menjalankan ajaran agama, sekaligus tumbuh pesimisme di dalam mereka, di dalam diri mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan kamu persulit. Beritakan hal-hal yang menggembirakan. Jangan kamu justru membuat mereka lari ketakutan. Ma'asyiral hadirin, pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, pendekatan dakwah yang kedua adalah memadukan antara keaslian dan kebaruan. Kita harus adaptif dengan transformasi zaman. Kita tidak mungkin hanya berhenti pada warisan para aslafun as-salihin, tapi sebaliknya kita siap untuk memungut, mengambil temuan-temuan di dalam bidang ilmu dan pengetahuan, dan juga budaya dan tradisi yang lebih baik dan sesuai dengan nafas perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal ini, sebuah kalam hikmah menyatakan al-muhafadzah 'ala al-qadim as-salih, memelihara warisan intelektual dari generasi silam yang masih relevan, wal akhdu bil jadidil aslah, tetapi kita membuka diri
untuk mengambil produk inovasi yang berkualitas lebih baik. Hadirin pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di dalam kuliah 10 menit Ramadan. Semoga berkah Ramadan menaungi dan menyinari hati dan juga diri kita semua. Dan semoga ibadah Ramadan yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Bagaimana hal itu dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk mereka yang diampuni dosa-dosanya dan di akhir Ramadan nantinya meraih derajat muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.